Shalom dan selamat pagi sahabat pelita hati. Terima kasih sudah kembali hadir di renungan pagi hari ini. Sebelum kita memulai hari, mari kita duduk sejenak, tarik napas pelan, dan biarkan hati kita tenang di hadapan Tuhan bagi yang baru pertama kali datang. Selamat datang. Jangan lupa untuk mendukung channel Pelita Hati dengan subscribe, like, dan komentar agar semakin banyak orang dikuatkan oleh renungan pagi seperti ini. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami datang pagi ini dengan hati yang mungkin tidak selalu kuat. Kadang penuh tanya, penuh rencana yang tidak berjalan. Tapi kami percaya Engkau hadir di setiap patah, setiap luka, dan setiap harapan yang runtuh. Berbicaralah ya Tuhan. Tenangkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari beberapa kitab. Pertama, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kedua, Mazmur 34 ayat 18. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketiga, Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Keempat, Roma bab 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kelima, Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Demikian sabda Tuhan. Sahabat pelita hati, pernahkah engkau merasa hidupmu tiba-tiba berbelok ke arah yang tidak kau rencanakan? Saat semuanya sudah kau bangun dengan jerih payah, tiba-tiba hancur. Pekerjaan yang hilang, hubungan yang kandas, mimpi yang tak kunjung jadi nyata. Rencana yang kau tulis dengan rapi ternyata tidak berjalan sesuai yang kau harapkan. Dan dalam hati kita bertanya, Tuhan, mengapa? Mengapa yang baik justru hancur? Ayat pertama tadi berkata, Aku mengetahui rancangan-rancanganku mengenai kamu. Perhatikan baik-baik, bukan rencanamu, tapi rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kita memahami semuanya. Ia hanya meminta kita percaya. Kadang Tuhan harus membiarkan rencana kita runtuh, karena jika rencana itu dibiarkan berdiri, itu akan menghalangi sesuatu yang lebih indah yang sudah Ia sediakan. Kadang, justru ketika rencanamu hancur, engkau baru benar-benar bisa berkata, Tuhan, terserah engkau, tuntun aku. Dan saat itulah Tuhan mulai bekerja. Roma 8:28 memberi kita janji. Dalam segala sesuatu, termasuk kegagalan, kehilangan, dan air mata, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada jalan yang salah bila engkau sudah menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Tidak ada kegagalan yang sia-sia bagi orang yang berjalan bersama Tuhan. Amsal berkata, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhan menentukan langkahnya. Ini berarti tidak semua yang gagal adalah kehancuran. Kadang itu justru penyelamatan. Yesaya berkata, jalan Tuhan lebih tinggi. Kita hanya melihat hari ini, tapi Tuhan melihat tahun-tahun ke depan. Kita hanya melihat bagian yang patah, tapi Tuhan melihat sesuatu yang sedang Ia bentuk. Sahabat pelita hati,
Jika hari ini kau sedang dalam fase hidup di mana rencana baikmu runtuh, ingatlah, ini bukan akhir, ini juga bukan hukuman. Ini adalah tempat di mana Tuhan sedang menyusun sesuatu yang lebih mulia. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan kita ini dengan berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena ketika rencana kami runtuh, Engkau tetap memegang kehidupan kami dengan tangan yang setia. Hari ini kami berdoa bagi setiap hati yang sedang kecewa, yang merasa gagal, yang merasa lelah menanggung beban hidup. Kuatkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Kami berdoa bagi yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mengejar mimpi, yang sedang dalam tekanan ekonomi, yang sedang menghadapi jalan buntu. Berikan arah baru dari-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, yang berduka, yang patah hati, bahkan bagi anak-anak yang terlantar, dan orang tua yang dilupakan anak-anaknya. Jamah mereka satu persatu. Tuhan, tuntun langkah kami hari ini, jauhkan kami dari mara bahaya, berikan damai sejahtera-Mu memenuhi rumah kami. Mari kita bersama-sama menyempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi ini. Jika renungan ini menguatkanmu, jangan lupa tekan subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Terutama jika kamu punya pergumulan atau permintaan doa, Pelita Hati selalu mendoakanmu. Tuhan memberkati perjalananmu hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.